Oke, speed lover, di sini barang-barang sudah kita cuci. Yang cuci itu yang punya motor. Ini lagi lay-lay tuh. Lagi pesanteria tuh. Halo Gan, masuk YouTube Gan. Tuh mekanika tuh. Oke, itu sudah dicuci sama yang punya motor. Dan ini bagian bak koplingnya ya, dalamannya. Itu bak koplingnya sana tuh. Ini sudah kecuci juga. Tuh, sudah di sana. Nanti yang sebelah sana sudah bagian mesinnya sudah dicuci ya ini. Dan kebetulan yang rusak itu hanya bagian mangkok sentrifugal atau biasa disebut dengan lonceng ya. Ini loncengnya seperti ini udah dibersihkan. Dan ini sudah aus ya, udah dalam. Ini istilah Jawanya udah legok seperti itu. Ini loncengnya nanti kita ganti baru. Dan kemudian kampas kopling kita nggak ganti ya, ini masih pakai yang lama. Sebenarnya tuh yang lama ada, cuma udah jebol tuh. Ini diganti yang secondan ya. Jadi tuh yang punya motor tuh punya kapas kopling, cuma dipakai cuma beberapa bulan tuh langsung dilepas lagi. Nggak tahu kenapa dilepas. Apa ya? Belum. Malah yang punya motor lupa tuh. Oke, terus kemudian untuk kampas sentringnya masih aman ya, nggak ada yang cacat. Apa? Oh, ini dia ya. Ini ada yang cacat sedikit tapi nggak masalah. Ini bagian sini nih, nggak masalah ya. Seperti itu. Dan apalagi ya? Udah nggak ada lagi. Jadi kerusakannya itu hanya pada lonceng nih ya, lonceng sentinya. Nih seperti itu tuh. Jadi penyakitnya itu kalau teman-teman saat akselerasi itu ngereng atau RPM-nya tinggi dulu, baru dia sedikit jalan pelan-pelan, besar kemungkinan bagian mangkoknya ini sudah aus. Seharusnya tuh nggak sampai RPM tinggi itu motor udah mau jalan ya, tapi ini kasusnya RPM tinggi dulu dia baru mau jalan. Nah, besar kemungkinan ini sudah aus, jadi dia slip terus ya, seperti itu. Dan sini sudah belanja. Ini kita pakai yang ya spare part, enggak ori tapi enggak imitasi juga. Kita pakai ini Federal, karena yang AHM tuh kemarin muter-muter nggak dapat, jadi pakai ini Federal. Ini harganya itu 200.000 Federal. Ini satu set ya, jadi bukan hanya kopling aja tapi satu set ya, seperti ini ya, satu set sama yang belakang. Kan ada tuh yang jual hanya mangkoknya saja, nggak ada ininya. Memang saran saya beli utuh, karena kalau beli mangkokan saja terus dipasangkan ke bengkel butut, biasanya bagian kelingnya tuh nggak center ya, jadi ketika diputar dia nggak balance, dia kayak ngopeng gitu ya. Kalau istilah Jawanya itu ngopeng, naik turun dikit itu nanti bikin suara mesin gemedak kalau nggak balance. Ini harganya 200.000. Kita buka aja, sekarang kita unboxing. Gunting dia namanya. Kita ambil gunting dulu. Oke, ini dia, kita potong dulu ya. Ini harganya 200.000 mangkok sentrifugal atau lonceng ya, seperti ini ya. Ini kalau tandanya masih bagus tuh mulus ya, nggak ada semacam lekokan ya, mulus ya, seperti itu. Ini dia, nanti kita tinggal pindahkan one way nya aja ya, pindahkan one way. Kita pindahkan one way. Ini ada one way kopling namanya. Ini nanti kita lepas. Ini kita lepas. Ya, ini nanti kita lepas. Nanti kita pindah sini. Seperti itu, 200.000. Nanti ini yang lama nanti bisa buat bahan kopling tangan ya, buat matiin fungsi koplingnya. Nanti jadikan balancer buat bahan. Dan kita sudah beli tutup seal tutup klep ya.
Ini karena itu udah rembes oli, jadi beli. Ini harganya berapa? 5 ribuan ya. Oh 2.500. Ini satunya 2.500, jadi 5.000. Seperti itu. Dan sudah beli nih gasket blok kopling. Ini harganya 8.000. Ini gasket tak koplingnya harganya 8.000, pakai merek biasa Fuboru. Fuboru ya tuh, Fuboru 8.000. Habis itu oli, ini olinya saya pakai Enduro 1 liter, harganya 47. Yang biasa ya, bukan yang racing. Enduro biasa. Ini racing kok. Kok racing, Yos? Hah? Biasa. Oke. Ya ini belanjaannya ini aja, jadi kerusakannya nggak terlalu parah. Ya, ini aja belanjaannya. Setelah itu ini sambil nunggu mekaniknya nih, partnernya nih sambil istirahat, sambil nunggu selesai istirahat, nanti kita langsung pemasangan. Dan udah ya kita aja ya, kita lanjut ke pemasangannya aja toh. Oke, speed lover, saatnya kita mulai perakitannya. Jadi penyakitnya hanya ada pada di mangkokan kampas sentrifugal yang udah legok-legok tadi ya, kegores ya. Kalau bisa sih kampasnya juga ikut diganti, cuma kalau modalnya terbatas atau budgetnya terbatas, ya nggak usah diganti, nggak apa-apa. Biasanya sih yang sering kena tuh itunya sih, mangkokannya sentrifugal. Jadi seperti itu, ini udah mulai pemasangan, kita langsung aja. Oke teman-teman, di sini ada semacam mangkok tampungan oli. Ini teman-teman bisa lepas atau bisa dipasang. Fungsinya ini adalah agar si kampas koplingnya jadi lebih awet. Memang ya itu ada sedikit gejala slip-slipnya, tapi kampas kopling jadi lebih awet. Kalau mau dilepas juga nggak apa-apa. Jadi nanti biar gigitannya biar lebih bagus lagi, karena kan si kampas koplingnya ini kan nggak terkena oli ya. Tapi ya itu kampasnya gampang tipis. Silang. Oke teman-teman, saat pemasangan per kopling ya, diusahakan harus silang, jangan muter ya. Biasanya kalau muter tuh ini bagian platnya nggak imbang, dia bisa patah. Seperti itu ya. Kalau bisa silang, biar pengecangannya imbang, jadi supaya si platnya ini nggak patah. Ini soalnya kalau Honda Grand tuh dari Nium ya, beda sama Smash, dia besi. Paling yang rusak bukan platnya, ulirnya. Ulirnya langsung dal. Oke ya, seperti itu.
Oke teman-teman, di sini sampai pada pemasangan mekanisme kopling otomatisnya, yang terutama yang berhubungan dengan as persneling. Jadi gini, ya tadi kan kesalahannya pada pemasangan nih ya. Tadi itu berada di luar, pasang ke Yos. Mau kondisi awal mau Yos. Tadi ya. Yang dure, yang gini. Nah, tadi kan gini, itu udah tau ngisar. Tadi kan begini teman-teman pemasangannya tuh. Ini nggak boleh nih teman-teman. Ini pemasangannya bener tuh kayak begini. Nah, harusnya seperti ini pemasangannya. Dan perhatikan lagi bagian sininya itu ada semacam garis. Gitu. Nggak sih? Ya ini tuh ada garis ya. Ini mana tuh ada garis ya. Ini ada garis. Nah, paskan pada titik top yang ada di ini mekanismenya ini. Kalau sudah pas, itu tandanya sudah pas. Seperti itu. Oke, itu ya yang tadi yang masalah persneling keras pada Honda Grand. Sebenarnya sih pada kualitas produknya sih nggak apa-apa, cuma kesalahan pemasangannya aja yang bikin persnelingnya keras. Dan oke, ini kalau misalkan ini teman-teman masangnya gampang jatuh, dikasih paslin biar nempel terus. Jadi pas pemasangan blok koplingnya nggak lepas-lepas. Nggak apa, cuma tinggal ucul wae. Oke, kita langsung pemasangan aja. Kita coba. Oke, pemasangan blok selesai ya, tinggal kita pasang baut-bautnya, kemudian pasang ke knalpot, post tab, dan kickstarternya. Setelah itu kita akan coba penyalaan mesin dan ganti oli. Oke, speed lover di sini sudah terpasang semua mesinnya, mulai dari blok-blok kemarin yang terakhir udah kepasang ya blok-blok, kemudian sisanya knalpot, post tab depan, kemudian oli sudah kita isi, post tab dan dan klapanya sudah terpasang, dan sana kita mulai penyalaan mesin dan kita coba. Yang tadinya akselerasi awal harus RPM tinggi, sekarang apakah harus RPM tinggi atau tidak? Panasi Yos. Yuk, mulai dijalankan. Gas digas. Di didoknya weh. Yuk, gigi 1 akselerasi awal. Oke. Yang tadinya harus RPM tinggi, sekarang RPM rendah sudah mulai bisa akselerasi. Jadi nggak perlu RPM teriak-teriak ya untuk mulai awal jalan. Sekarang gas sedikit aja sudah mulai jalan. Oke. Dan penyakitnya memang di situ ya. Penyakitnya di patennya Yes. Jadi penyakitnya memang di mangkokan sentrifugal yang sudah aus dia, sudah ausnya udah dalam. Jadi kalau teman-teman punya kasus yang sama, akselerasi awal harus RPM tinggi baru bisa jalan. Nah, itu penyakit utamanya ada pada ini mangkokan sentrifugalnya nih ya. Ini sudah aus. Kalau itu sudah diganti, langsung normal lagi motornya. Lebih bagus lagi kalau kampas sentrifugalnya juga ikutan diganti dengan yang baru. Dan nanti untuk yang suara kasar itu nanti kita tanyakan dulu sama yang punya motornya, punya omnya dia itu. Punya omnya dia. Dimintain tolong buat benerin motornya. Cuma nanti tinggal suara mesin yang kasar, nanti kita tanyain dulu sama yang punya motor mau dibongkar atau tidak. Oke teman-teman, sekian ya tutorial servis bak kopling atau servis kopling ya. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe untuk pengembangan channel ini agar semakin maju. Dan jangan lupa selalu pakai masker kalau mau kemana-mana, dan selalu cuci tangan, jaga kebersihan, karena masa-masa pandemi ini masih belum selesai.
Oke teman-teman, sekian safety riding, salam aspal grojal. Yos, dadah sih Yos. Masuk YouTube, masuk YouTube.